الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab zikir pagi, petang dan sesudah sholat fardu. Kita masih di permasalahan manfaat doa dan zikir di halaman 16 insyaallah. Nomor 16, halaman 16. Manfaat yang ke-16, zikir itu menghidupkan hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, mungkin nomor 21 sepertinya, ya, halaman 18, yaitu takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Ini yang disebut al-baqiyat as-salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seorang hamba tatkala berzikir akan mengingatkannya saat ditimpa kesulitan. Jadi di antara faedah, maksudnya adalah di antara faedah mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka ketika dia ditimpa kesulitan, berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah kesulitannya akan Allah Ta'ala mudahkan. Yang ke-22, seseorang yang mengenal Allah Ta'ala dengan cara berzikir pada saat lapang menjadikan hamba tetap mengenal Allah di saat menghadapi kesulitan. Maka Allah mengenalnya saat dia ditimpa kesulitan. Atau maksudnya adalah firman atau sabda Nabi SAW, ta'arraf billahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa lapang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa sulit. Ketika kita di masa lapang seperti baru gajian atau mendapatkan bonus atau kenikmatan lainnya, maka kenalilah Allah saat di momentum seperti itu. Ketika berkumpul keluarga bahagia, senang, maka ingatlah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita nanti memiliki atau mendapatkan musibah atau kesulitan, Allah Ta'ala mengenal kita sehingga membantu dan menolong kita dari musibah tersebut. Kadang sebagian dari kita ini ketika ditimpa musibah, maka seolah-olah hidupnya seperti di sinetron. Kayaknya susah banget. Kemudian berkeluh kesah, bingung, ngobrol ke tetangga, menceritakan keluh kesahnya, yang kemudian itu kesedihan yang berkepanjangan. Tadinya cuma cerita, akhirnya malah makin menjadi-jadi karena tetangganya itu juga ngomporin dia supaya makin sedih dan makin marah. Ketahuilah yang seperti ini biasanya orang yang hidupnya menderita dan merasa derita banget kayaknya, itu biasanya ketika dia lagi senang, dia nggak ingat Allah. Makanya ketika dia sedang sulit atau kena musibah, dia tidak Allah berikan hidayah atau taufik dengan musibah tersebut. Beda dengan orang yang terbiasa di masa lapang, dia terbiasa mengingat Allah dan bersyukur, maka di masa sulit itu akan mudah dia untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Iya, akan mudah mengingat Allah Azza wa Jalla. Termasuk ditimpa kesulitan, termasuk kesulitan adalah ketika seseorang sedang sakit. Ya, banyak dari kita banyak dari kaum muslimin ketika sedang sakit itu bukannya kembali ke Allah, malah dia menghabiskan waktu dengan apa? Misalnya kill the time dengan cara main game atau nonton YouTube dan nonton lelucuan. Ya mungkin dengannya dia akan melupakan penyakit tersebut. Ingat, melupakan penyakit tidak menyembuhkan penyakit. Ya, melupakan penyakit tidak menyembuhkannya, melainkan melupakan penyakit kadang-kadang malah menambah penyakit lainnya, yaitu penyakit tidak memperhatikan penyakitnya, ya, sehingga tidak ada pengobatan sebenarnya. Ya, tidak ada pengobatan, hanya mungkin merasa mengobati hatinya, tapi sebenarnya tidak, malah menambah keras kalbunya. Karena kata Nabi SAW, kathratud dhahaki tumitul qalba,
memperbanyak ketawa itu bisa membuat hati itu mati. Dan orang yang ketika dia penat pikirannya, yang bahasa sekarang butuh healing ya, bahasa anak muda sekarang butuh healing yaitu penyembuhan hati. Banyak pelampiasan kepenatan itu sebatas tamasya, jalan-jalan, kemudian sebagian orang mancing ya. Yang mana mancing juga bengong lagi nanti jadinya. Jadi nggak ada hal yang sebenarnya mengingatkan dia akan Allah. Orang-orang yang ketika sulit, penat, bingung, kemudian tidak ingat Allah, itu menunjukkan ketika dia lagi senang tidak bersyukur. Ketika lagi senang tidak kembali kepada Allah, tidak mengingat Allah. 23. Berzikir kepada Allah Ta'ala merupakan benteng yang kokoh dari berbagai keburukan di dunia dan akhirat, serta sebagai penyelamat dari azab Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah. Tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. 24. Zikir kepada Allah menyebabkan turunnya ketenangan serta datangnya rahmat. Ya, tenang ya. Jadi tenang dia dan rahmat Allah Ta'ala akan datang kepadanya. Jadi membuatnya tenang. Kata Allah Azza wa Jalla, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati akan tentram. Dengan kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Berbeda kalau kita ingat manusia, kita makin mangkel, makin kesel. Jadi semakin ingat manusia itu semakin kita tahu kekurangannya. Semakin kita ingat Allah, semakin kita tahu keutamaannya. Itu perbedaannya. Bahkan ditegaskan bahwasanya para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama majelis zikir yang nanti ada di nomor 26. 25. Zikir menyibukkan lisan hingga ia tidak melakukan ghibah. Nah, zikir membuat lisan kita tersibukkan daripada hal-hal yang tidak baik dari perkataan, seperti ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu sesuai kata Nabi SAW, zikruka akhaka fima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut tentang saudaramu hal yang dia tidak suka engkau menyebutnya di depan orang lain. Ya, kalau dia tidak suka seperti aib, baik aib dalam aib yang bersifat fisik misalnya, yang tidak disuka dia disebut oleh orang lain, atau aib yang bersifat maknawi seperti perbuatan yang salah kemudian kita ghibah tentangnya, itu juga termasuk ghibah. Ya. Jadi zikir menyibukkan lisan kita hingga lisan kita ini tidak melakukan ghibah. Atau mengadu domba. Mengadu domba ini, adu domba dalam bahasa Arabnya, pengadu domba bahasa Arabnya namam. Sikap mengadu domba bahasa Arabnya namimah. Dan namimah, adu domba itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali kalau orang itu rajin ghibah. Pasti orang itu rajin ghibah. Mengadu domba pasti hobi ghibah. Jadi step pertama ya dari sampai bisa adu domba. Step pertama adalah tatabbu' auratin nas. Suka melihat aurat manusia. Aurat yang saya maksud yaitu aurat perbuatan, ya, aib seseorang. Aib seseorang, baik aib masa lalunya atau aib keluarganya atau aib kelakuannya. Kita tatabbu' itu suka ngikutin aib-aib mereka, yaitu kita suka melihat aib-aib mereka. Itu persen pertama. Kedua, ghibah. Ketika seseorang suka untuk melihat aib-aib saudaranya, maka dia akan terdorong untuk ghibah. Nah, ketika seseorang sudah senior dalam masalah ghibah, maka akan terdoronglah dirinya untuk melakukan namimah, yaitu adu domba. Itu biasanya stepnya begitu. Gak ada seseorang yang suka adu domba melainkan dia pasti punya ensiklopedia aib orang. Terutama ummahat, ya terutama perempuan yang kadang-kadang datang ke sini, caplok ke sini, nemplok sini, kemudian cerita, nemplok sana, cerita, dan juga dapat banyak cerita dari teman-temannya tentang fulan, tentang fulana, dan seterusnya dari aib. Bermula dari apa? Dari terbiasa mengetahui aib orang lain. Hati-hatilah dengan terbiasa mengetahui aib orang lain. Wallahi jemaah sekalian, kita ini kadang-kadang bukan menyesali orang lain punya aib. Kita ini kadang-kadang
tidak menyesali orang lain punya aib. Tapi kita kadang-kadang lebih menyesal kita kok tahu aib orang lain. Bisa dipahami gak bedanya? Kita kadang tidak menyesali orang lain punya aib, tapi kita lebih menyesali kok kita tahu aib orang lain. Ini misalnya, kita tahu fulan itu aibnya, misalnya dia bayar gorengan nggak sesuai dengan yang dimakan. Nah misalnya ini aibnya, ya. Itu aib, ya. Ya manusia, ya. Kadang ada yang seperti ini, gitu. Kita lebih menyesali apa? Kok saya bisa tahu gitu loh. Seandainya saya nggak tahu, paham Pak Ikhwan? Kadang-kadang kita bersahabat dengan seseorang, berteman dekat. Selama ini kenal, kita nggak tahu aib-aib yang begitu tinggi, yang begitu buruk darinya. Sehingga apapun yang dia lakukan kita husnuzan. Tapi suatu ketika ada seseorang ngobrol sama kita dan dia memberitahu pada hati-hati, dia tuh orang kayak gini. Akhirnya kita apa? Nyeselnya bukan menyesali kok dia punya aib, karena semua orang punya aib. Tapi kita lebih menyesali kenapa saya kok tahu aib dia, sehingga ketika ketemu sekarang sudah tidak seenak dulu lagi. Iya, coba aja misalnya. Nih anak misalnya anak. Antum tidak begitu kenal anak, mungkin hanya tahu sebatas nama Hasan, selesai. Yang ngajar kajian kitab ini selesai. Tapi kemudian selama ngaji udah antum nyimak sambil husnuzan terhadap anak, enggak ada masalah dengan anak. Tapi kemudian suatu ketika ada teman-teman yang bilang ke antum, antum tahu enggak Ustaz Hasan itu kayak gini. Disebutkan aib anak yang bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Tapi udah masuk ke maklumat antum di hati antum, anak adalah Ustaz Fulan yang suka kayak gini, aibnya begini. Akhirnya besok-besok apa? Mulai ketika hadir kajian anak mulai enggak ngeresep. Karena apa? Karena anak tahu aib, karena antum tahu aib anak. Atau bahkan antum mungkin akan keluar saking antum tahu aib anak dan gak mau lagi nyimak kajian anak. Disinilah terjadi penyesalan. Kenapa kok antum tahu aib anak? Sekiranya masih 50-50, netral, fair gitu seperti dulu awalnya sedia kala, antum akan mudah untuk menyimak kajian anak. Sekarang setelah mengetahui aib anak, maka sudah tidak enak lagi mendengar atau menyimak kajian anak. Jadi kadang kita lebih menyesali kenapa kok saya tahu aib dia dibandingkan kenapa dia punya aib. Kalau kenapa dia punya aib? Karena dia manusia, sebagaimana kita juga punya aib. Nah, di sini hati-hati dengan ghibah dan mengadu domba. Dan bisa kita pastikan orang yang rajin ghibah berarti jarang zikir. Karena sekiranya dia zikir dengan baik, kalaupun dia zikirnya tidak baik. Sekiranya zikirnya dia baik, pasti dia akan terhindar dari kecacatan lisan, yaitu ghibah. Yang mana ghibah itu ancamannya adalah dapat azab kubur, dan di hari akhir dia akan mendapatkan siksa seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, yaitu jari-jarinya terbuat dari tembaga yang tajam, kemudian dia mencakar-cakar mukanya sendiri dan dadanya sendiri sampai robek. Itu diantara azab terhadap tukang ghibah. Terus mengadu domba lebih buruk daripada ghibah, karena kata sebagian ulama atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hammazim masya'im binamim, yaitu hammaz, tukang mencela atau merendahkan manusia, dan masya'in binamin. Masya itu artinya yang sering berjalan, suka berjalan, bin namim dengan adu domba. Jadi orang pengadu domba itu adalah orang yang hobi jalan antara satu tetangga ke tetangga lain, dari satu blok ke blok lain, dari satu teman ke teman lain, hanya untuk membicarakan fulan atau fulanah. Akhirnya terjadi adu domba, akhirnya memberikan info demi info yang kadang-kadang itu palsu, tapi enak dan lezat untuk disimak dan dibicarakan. Nah ini, kemudian kata Nabi SAW, suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya berjalan melewati dua kuburan di Madinah. Maka kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua pemilik kubur ini sedang diazab. Nah itu azab kubur. Dan tidaklah mereka diazab, melainkan mereka menganggap hal itu kecil, tidak dianggap besar. Yang pertama yaitu orang itu tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Ya, jadi kencing terus kemudian kecipratan atau ceboknya kurang sempurna. Makanya kalau di urinoir yang di kamar mandi sini nih, di tempat wudu ini, itu kan urinoir kemudian ada
penghalangnya ya penghalangnya, dan sehingga air kencingnya itu tetesan atau tempiasannya itu tidak balik ke celana. Karena kalau balik ke celana gitu bukan sih? Ya, karena kalau balik ke celana maka itu akan membuat celana kita najis dan sholat kita tidak sah, sehingga tidak sholat dong, tidak dianggap sah sholatnya, tidak sholat. Walaupun berusaha khusyuk tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, makanya dapat azab kubur. Kemudian yang satu lagi wa kana yamshi bin namimah. Orang ini yang satu lagi dia dapat azab kubur karena dia rajin melakukan suka jalan dengan adu dombanya. Nah, orang yang mengadu domba itu pasti orang yang jarang berzikir. Antum cari aja siapa yang suka adu domba, terutama ibu-ibu tuh sering. Beberapa ibu-ibu itu pasti jarang zikir, yakin deh. Karena zikir itu akan mencegah seseorang dari adu domba, insyaallah. Tapi kalau dia melakukan itu, berarti ada yang salah dengan lisannya. Berdusta, kadzib, ya, berdusta. Dan berdusta termasuk dosa besar dengan rincian-rinciannya dan derajat-derajatnya. Walaupun ada berdusta yang diperbolehkan atau yang mereka katakan sebagai white lies, yaitu kebohongan putih, ya. Ada yang menyebutnya sebagai kebohongan putih. Ada konteks yang diperbolehkan berdusta ketika memang kepepet darurat terancam nyawanya, oke. Ada juga konteks lain seperti terhadap pasangan suami istri. Misalnya istri bertanya gimana rasa sayurnya, antum bilang alhamdulillah enak. Padahal mungkin antum pengen bilang na'udzubillah min dzalik, tetapi antum bilang alhamdulillah enak gitu. Ini dusta, bohong. Demi apa? Kelanggengan suami istri. Istri antum bilang, bukan istri antum, seorang istri berkata kepada suaminya, "Beb, gimana? Aku cantik gak malam ini?" Antum pengen bilang sebenarnya Allah musta'an, la haula wala quwwata billah. Tapi kemudian antum jawab, "Masya Allah, gak ada yang lebih cantik darimu," gitu misalnya. Ini dusta. Tapi kedustaan yang seperti ini, kedustaan yang diperbolehkan demi langgengnya suami istri. Ya, cuman jangan hiperbola lah dustanya. Tadi hiperbola sih. Gak ada yang lebih cantik darimu. Ini dustanya keterlaluan sih sebenarnya, karena sebenarnya semua perempuan cantik kecuali kamu. Kan intinya kan sebenarnya pengen ngomong gitu ya. Semua perempuan tuh cantik kecuali kamu. Tapi dibalik ya, gak ada yang lebih cantik daripada kamu. Ya, dalam hatinya beda itu. Dusta adalah antara kenyataan lisan, antara pernyataan lisan dengan kenyataan sebenarnya itu kan tidak sinkron, itu dusta namanya. Nah, kalau dusta yang seperti ini, ketika ditanya ya, cantik gak aku sayang, maka antum jawab masya Allah, cantik banget masya Allah. Enggak sesuai dengan hati, maka nggak masalah, karena ya demi kebaikan aja kelanggengan suami istri. Dan juga sebaliknya ya, Oke, misalnya kamu kenapa kok murung banget sih sayang, suami nanya sama istrinya, enggak kok, nggak apa-apa. Nah, ini berarti dusta. Ya enggak, perempuan kalau bilang enggak apa-apa, itu kalimat yang menunjukkan apa-apa. Ya kan begitu. Ini dusta bukan? Dusta. Tapi apakah ini berdosa? Ya enggak. Ya karena pertama, karena memang mungkin maksud perempuan itu ya enggak mau langsung ngomong karena enggak enak, atau memang begitulah perempuan, ya begitu ya. Enggak apa-apa berarti ada apa-apanya. Yang seperti ini diperbolehkan. Juga dusta dalam rangka mengislah, yaitu mengislah untuk memperbaiki jalinan hubungan antar manusia dan saudara terutama, atau suami istri, maka ini boleh. Seperti misalnya di kantor ada Pak Fulan dengan Pak Fulan, mereka berseteru, mereka saling sikut-sikutan secara lisan, dan selama ini mereka nggak mau sapa, nggak mau salam. Maka antum itu jangan menjadi minyak ya, yang kemudian kalau kena api makin membakar. Atau jangan antum tawarkan minyak tanah kepada mereka ya, melainkan tawarkanlah penghangat dengan cara misalnya antum datangi Pak Fulan A, Pak tahu nggak Pak, sebenarnya Pak Fulan B itu pengen nitip salam, cuma malu, salam gitu. Mungkin Pak Fulan, nggak mungkin kamu ngarang aja. Iya Pak, saya ngarang. Kan nggak mungkin gitu juga. Antum bilang apa? Beneran Pak Fulan B itu memang pengen sebenarnya pengen berdamai sama antum. Ya. Kemudian antum bilang ke yang Pak B yang lawannya, Pak maaf Pak, itu tahu nggak Pak Fulan A itu Anda tadi ngobrol gitu. Terus sebenarnya Pak Fulan A itu pengen berbuat baik sama antum, pengen islah, pengen damai sama antum. Akhirnya tumbuh di antara mereka itu spirit untuk apa? Berdamai. Makanya seperti ini boleh untuk islahu dzatil bain, yaitu mengislahkan antara saudara atau antara
kaum muslimin, itu boleh. Ya, tetapi jangan hiperbola. Ya, ini hujan atau apa? Hujan ya, Allahumma shalli. Kemudian zikir menyibukkan lisan kita daripada kekejian dan kebatilan. Perkataan-perkataan kotor, mohon maaf nih, mungkin di antara teman-teman kantor di sini ya berkata kata kotor, kata kasar, ya. Kotor menyebutkan binatang-binatang tertentu, ya, atau istilah-istilah tertentu yang kasar dan kotor, maka ini menunjukkan lisannya itu kurang zikir, ya. Lisannya kurang zikir. Siapapun yang membiasakan lidahnya untuk selalu berzikir, maka lidahnya lebih terjaga, lebih selamat dari kebatilan serta perkataan yang sia-sia. Yang ke-26, majelis zikir adalah majelisnya para malaikat, dan semoga ini juga termasuk majelis zikir dalam artian kita mengingatkan akan syariat Allah. Ini semoga termasuk majelisnya para malaikat. Artinya manusia yang hadir dan juga jin juga hadir dari yang menginginkan untuk hadir di majelis zikir seperti ini insyaallah, dan juga para malaikat. Mereka juga hadir di majelis zikir. Maka dikatakan majelis zikir adalah majelisnya para malaikat selama di dalamnya tidak ada kebid'ahan atau kesyirikan atau perkataan-perkataan yang busuk, yang lalai. Sedangkan majelis kelalaian dan permainan adalah majelis syaitan. Ya. Kalau lalai cuma main doang itu majelis syaitan, tapi kalau permainannya mubah maka bukan majelis syaitan, kecuali kalau yang mubah tersebut, yang boleh tersebut membuat keterusan dan lalai akan kewajiban. Maka itu bisa menjadi majelis syaitan atau permainan yang juga dihadiri oleh para syaitan. Ya, seperti apa contohnya? Banyak ya. Sepak bola itu kalau misalnya kita lihat sekarang gini coba ya. Hukum asal bermain sepak bola mubah, halal selama menutup aurat dan tidak melalaikan kewajiban dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW terus menerus. Sekarang gini, sebagian dari sepak bola dilakukan jam berapa? Enggak yang Indonesia aja. Malah dulu Liga Indonesia mungkin tahun 90-an, awal 2000-an, mungkin paling sorenya itu jam 4 sampai mungkin menjelang maghrib lah. Kalau sekarang biasa banget kalau dilakukan di malam hari. Bahkan ada yang startnya jam 6.30. Sekarang pertanyaannya, jam 6.30 apakah para pemain bisa mempersiapkan sholat maghrib? Bisa nggak kira-kira berjamaah gitu di ruang ganti? Nah itu pertanyaan. Kemudian Isya, oke, ada juga yang mulai dari jam 5, ada yang mulai dari jam 6. Itu gimana? Ya, gimana sholat maghribnya? Gimana persiapan sholatnya? Nah Isya misalnya, ada juga yang dari jam 7. Oke, Isya nggak sempat sholat, nanti Isya sholat misalnya jam, oke, pertandingan jam berapa selesai? Jam 9. Tapi kan di antara dua babak itu ada jeda waktu sekitar 10 atau 15 menit. Bisa nggak dia sholat berjamaah? Kalau bisa alhamdulillah. Tetapi ada masalah berikutnya. Di zaman Rasulullah SAW pada asalnya kaum muslimin itu setelah sholat Isya itu tidur, cepat-cepat tidur, kecuali kalau ada hal-hal yang merupakan hajat. Nah kita ini kita susah zaman sekarang. Habis sholat Isya ngapain? Banyak malah main. Tapi sebagian juga melakukan futsal. Apa hukum main futsal? Boleh dan bagus insyaallah untuk kesehatan dan adu strategi bagus. Tetapi ketika itu melalaikan dari kewajiban dan selalu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka bisa menjadi apa? Bisa menjadi haram, bukan karena futsalnya, tapi karena kelalaian akibat main futsal. Dan yang seperti ini permainan, ya, dia melalaikan dan menghabiskan uang yang banyak, maka itu menjadi majelis syaitan. 27. Para malaikat selalu memohonkan ampunan bagi orang yang berzikir. Banyak berzikir akan menghindarkan diri kita dari sifat munafik. 28. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan merasa bahagia dan mendapatkan keberkahan. Begitu pula bagi orang yang dekat dengannya. Jadi kalau dia biasa zikir, tapi ingat, zikir yang dimaksud zikir beneran ya, bukan zikir simbolis yang sekedar bawa tasbih kemana-mana supaya dia anggap apa? Dia anggap alim, dia anggap ahli zikir. Ya, ada pedagang di Condet. Kan di Condet kan market banyak tuh, parfum apa, baju. Ada seorang yang ajaib ini, orang tua.
itu selalu tidak lepas tasbihnya dari tangannya, biji tasbih selalu tidak lepas. Ya. Dan selalu bergerak biji jempolnya selalu bergerak. Ya. Bahkan ketika dia lagi melayani pembeli juga gerak itu. Ini sebenarnya zikir nggak kira-kira? Kita, berapa nih? Harganya 5.000, ya 5.000. Mau berapa? Sambil kayak gini. Ya. Atau ini artinya duit atau apa ya artinya? Ya zikir. Selalu. Orang kemana-mana gini. Mulutnya diam. Sebenarnya ini orang zikir apa enggak? Ya. Kalau zikir di qalbu, maka enggak perlu pakai tasbih dong. Dan asalnya zikir itu, kalau memang zikir itu berupa lafal, ini di lisan, bukan di qalbu. Kalau dihitung dengan ini salah. Seperti sebagian dari imam masjid pakai tasbih. Oke, maksud tasbih khilafiyah. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu wasilah, tidak masalah. Alam kulihal. Oke lah, anggaplah kita boleh. Ya, anggaplah boleh. Pakai tasbih. Kan kadang-kadang setelah zikir, setelah sholat, zikir setelah sholat, kemudian mengucapkan subhanallah. Sebagian imam bahas subhanallah. Ya ini dong cepat. Bibirnya nggak main. Yang benar lafal subhanallah cuma di awal. Subhanallah. Dah habis itu bibirnya nggak main. Anda ngelihat sendiri beberapa imam itu. Kemudian belum tiga-tiga kayak itu, tapi sesuai dengan ini. Yang penting ini cepet nih. Alhamdulillah. Kita imam kadang-kadang bingung, ini berapa sih ente zikirnya kok cepet banget. Alhamdulillah. Subhanallah gitu loh. Alhamdulillah ya kulli nikmatin Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang penting ini ya sampai 3-3. Ya kalau cuma ngitung ini doang, seberapa detik doang. Tapi kalau pakai lafal nggak bisa secepat itu. Ini yang kita kritisi dari sebagian dari imam masjid. Ente pada zikir apa enggak sebenarnya, gitu loh. Nah, kalau memang itu zikir dan sebagaimana tadi ada bilang, ada orang condet kemudian dia selalu nggak lepas itu zikir apa pakai biji tasbih, nggak lepas. Dengar azan kemudian zuhur atau asar nggak sholat di masjid, bahkan juga nggak tahu sholat apa enggak, tapi yang penting pegang tasbih terus. Ini gimana ini orang? Cuman simbolis doang. Makanya seperti ini nggak ada keberkahan, dan juga orang yang dekat dengannya juga nggak merasa bahagia dan merasakan keberkahan, tidak. Ya. Kemudian 29, zikir memberikan rasa aman dari penyesalan pada hari kiamat. Karena setiap majelis yang tidak terdapat zikir kepada Allah akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Iya. Jadi orang yang berzikir, rajin berzikir itu akan mendapatkan ya rasa aman dari penyesalan pada hari kiamat. 30. Berzikir kepada Allah sendirian sambil meneteskan air mata akan melindungi dirinya dari panas matahari di padang mahsyar pada hari kiamat. Masya Allah. Karena dia dilindungi oleh arsy Allah Azza wa Jalla. Adapun orang lain yang tidak berzikir kepada Allah akan tersengat panasnya matahari pada saat itu. Iya, kata ini sebagaimana kata Nabi SAW. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Atau 7 golongan yang Allah akan berikan naungan padanya di hari ketika tiada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah seseorang yang diam menyendiri dan sambil meneteskan air matanya karena takut pada Allah, karena berharap pada Allah, karena cinta pada Allah. Kemudian tertetes air matanya karena ingat Allah, ingat kenikmatan dari Allah padanya, ingat masalahnya seperti apa, kemudian Allah menyelamatkannya. Maka yang seperti ini akan terhindar dan dilindungi dari panas matahari di padang mahsyar pada hari kiamat. Yang kata Nabi SAW, jarak antara kepala seseorang dengan matahari ketika itu sejarak 1 mil. Entah 1 mil itu seberapa, wallahu a'lam. Tapi ketika itu sebagian orang mereka hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri, karena itu dosanya sendiri seperti itu. Maka orang yang rajin zikir, dia akan mendapatkan naungan yang Allah ciptakan buat dia. Di sini dikatakan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak sampai sebegitunya. Itu faedah dari zikir. Dan orang-orang ketika di padang mahsyar itu, mereka itu sangat keletihan, sangat kesulitan ya kan. Sangat sulit ya, merasa berat itu, apalagi yang dosanya banyak sehingga keringatnya itu sampai sepinggang ada, sedada ada, bahkan sampai sekuping, sehingga hanya tersisa tampak dua hidung ini aja untuk nafas. Ya Allah, kesian.
Ya, jadi zikir kepada Allah dengan sendirian sambil menangis, tapi nangisnya nangis yang sesuai dengan kalbu, karena takut sama Allah, karena cinta sama Allah, karena berharap sama Allah, bukan nangis yang dibuat, bukan nangis yang dibuat-buat. Dan usahakan jemaah sekalian, kalau kita takut sama Allah, usahakan jangan nangis di depan orang, apalagi ustaz, ya, nangis di depan jemaah supaya jemaah juga ikut nangis. Kalau kayak gitu tujuannya ya supaya apa ya, bisa meraih simpati orang, maka ini yang disebut bukaun nifaq, yaitu tangisan orang munafik, tangisan bohong. Ya, tangisan bohong. Ya. 31, zikir itu ibadah yang paling mudah, namun paling agung dan paling utama. Sebab gerakan lidah adalah gerakan anggota badan yang paling ringan dan paling mudah dilakukan oleh manusia. Gampang kok lidah. Gampang, anggota lidah gampang. Ya, zikir dengan lidah gampang sekali. Di antara kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini yang disebut kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Dua kalimat yang sangat berat di timbangan yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 32. Nah, ini sangat menarik buat anak pribadi nih. Zikir merupakan tanaman surga. Iya. Sekarang bisnis tanaman agak sepi ya jemaah, nggak seperti sebelum-sebelumnya, ya. Tetapi tetap fitrahnya manusia, netralnya, asalnya hati manusia itu suka ngeliat pohon tanaman. Ya, sekarang Jakarta tuh banyak ditumbuhi tanaman-tanaman di pinggir jalan, di bawah jalan tol ditumbuhi tanaman, penghijauan ya. Manusia suka yang hijau. Manusia suka dua yang hijau. Ya, hijau tanaman dan hijau duit dunia. Tanaman ini tanaman. Jadi manusia suka itu. Maka kata Nabi SAW, inna hadhihi dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis dan hijau. Iya. Makanya orang-orang barat menganggap uang itu dengan warna hijau. Ya. Pas ngeliat uang aja dah matanya hijau kan gitu kalau dia. Ya. Karena sesuatu yang hijau itu menyenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Lihat di karpetnya hijau. Coba kalau karpetnya merah, ya kan? Mungkin tafsirannya beda, tapi di karpetnya hijau. Ada sesuatu yang menyenangkan dengan warna hijau. Ya. Nah, karena asalnya manusia itu tinggal di mana? Di surga. Nabi Adam alaihissalam. Dan di surga banyak sekali tumbuhan. Jadi dari asalnya saja itu bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam itu sudah menyaksikan pepohonan. Dan kita suka dengan pepohonan yang ada di dunia ini, di bumi ini. Menarik, sebagai pepohonan menarik. Dari nama-namanya lah, dari bentuknya lah. Sampai ada kemarin, Anda dengar beberapa tahun lalu, yang paling laris itu pernah namanya janda bolong. Itu kenapa kok dinamain itu? Anda nggak tahu kenapa ya? Antum pernah tahu tanaman janda bolong seperti apa? Janda bolong kalau saya. Kenapa dinamakan seperti itu loh ajaibnya. Ya, kemudian katanya mahal, menyenangkan, masya Allah. Ada juga lidah mertua. Ya, kayaknya kok anggota keluarga kok dijadiin nama tanaman kok jadi nggak enak gitu, lidah mertua gitu. Berarti kayak tanamannya pedes nih kayaknya. Ya, kok bisa seperti itu? Tapi orang senang tanaman itu. Bahkan kadang-kadang rumput yang kita injak pun kalau banyak dan tumbuh dengan baik, kita senang lihatnya. Ini memang ada fitrahnya, kita senang dengan tanaman. Di Indonesia, batik itu merupakan budaya, walaupun batik pada asalnya sebenarnya ujung-ujungnya dari Cina. Budaya juga dari Cina. Indonesia mengadopsi, kemudian mengklaim di setiap daerah batik Pekalongan lah, batik motif inilah, Solo lah, batik. Dan setiap provinsi juga ada khasnya. Itu ya sebenarnya ya duniawi. Tapi kenapa batik banyak tumbuhan, alam tumbuhan? Itu disukai. Khadirah. Khadirah itu akhdar, yaitu hijau seperti sayur-sayuran hijau. Makanya sayur dalam bahasa khadrawat, yaitu sayur mayur. Itu suka, menyehatkan, menyenangkan. Nah, dunia ini hijau. Dunia ini hijau. Di sini tanaman surga, tanaman tumbuhan kita suka. Itu baru dunia ya.
Baru dunia, kita ngeliat hijau tanaman di dunia ini seneng gitu loh. Lalu bagaimana dengan tanaman surga? Ini ada caranya. Sebagaimana riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam tatkala diisrakan, yaitu diperjalankan di malam hari Isra Mi'raj, aku yaitu Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas Nabi Ibrahim berkata kepadaku, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwa surga itu thayyib turbatuha, yaitu bagus sekali tanahnya. Tanah surga itu bagus, segar airnya, dan bahwa surga itu berupa tanah yang kosong. Asalnya surga itu tanah kosong begitu dengan tanah yang indah ya dan baik, tapi tanamannya adalah lafal zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Sekarang siapa di antara kita yang punya rumah? Punya rumah bukan ngontrak. Ngontrak atau punya rumah walaupun beda secara status keduniaan, tetapi di sisi Allah sama. Yang penting halal, yang penting amanah. Ya. Siapa yang sekarang di antara kita punya rumah, udah punya kaflingan, udah fix di rumah kita, milik kita bukan kontrakan. Satu petak doang atau satu unit rumah doang. Satu unit. Nabung buat punya rumah seberapa lama ya? Kalau bukan karena warisan orang tua ya, seberapa lama? Gaji UMR tambah dikit lah, mungkin 8 juta per bulan. Oke, untuk nyicil atau untuk nabung berapa? Itu butuh waktu sampai berapa tahun kita sampai lunas itu rumah, atau sampai kita bisa beli rumah butuh waktu berapa tahun. Tapi antum cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Antum bisa memperlebar kaflingan surga antum di akhirat. Dan itu apa? Mudah, cuman 2 detik saja udah makin luas area kekuasaan antum di surga dengan izin Allah, kalau Allah kehendaki kita surga ya. Dan gampang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau antum naik motor dari Mampang, ini masuknya Mampang apa mana ya? Dari Mampang pulang kemana? Ya kawan, ada yang Bekasi banyak jemaah Bekasiin ya, ashabul Bekasi ya, pulang ke Bekasi. Kalau kalian Malang macet masya Allah. Coba hitunglah misalnya dari start dari BPH Migas keluar sampai ke Bekasi, sampai rumah, hitung sudah berapa ratus kali antum baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam waktu sejam perjalanan saja bisa jadi mungkin bisa aja 500 kali. 500 pelebaran, 500 tanaman yang indah yang antum dapatkan di surga. Sebagaimana di sini katakan. Ya. Nah, tanamannya ya di tanah yang kosong di surga itu tanamannya adalah lafaz zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dengan berzikir seperti ini seperti memperlebar teritori antum di jannah, di surga. Menurut At-Tirmidzi rahimahullah, sanad hadis tersebut hasan gharib. At-Tirmidzi pun meriwayatkan dari Abu Zubair dari Jabir bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, maka ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Gampang, subhanallahil azim wa bihamdih. Coba baca. Ya, itu subhanallahil azim wa bihamdih semenit aja bisa lah antum dapat 30. Ya, semenit bisa dapat 30 kali subhanallahil azim wa bihamdih. Bahkan mungkin lebih mungkin. Nah, itu 30 pohon dan tanaman berupa tanaman kurma di akhir di surga nanti. Itu ternyata kita nyicil dan berjuang buat punya rumah saja yang kelak akan menjadi warisan dan bukan milik kita kelak setelah kita mati, itu susah dan lama. Tapi untuk mempunyai kafling-kafling yang besar, lahan yang besar dan pohon-pohon yang banyak di surga, itu ternyata semua ini kalau bisa ikhlas subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Dan itu setiap sholat subhanallahil azim wa bihamdi di mana? Rukuk atau sujud jemaah? Subhanallahil azim wa bihamdi. Rukuk atau sujud? Atau enggak tahu? Masya Allah, kalau enggak tahu berarti kita harus belajar dari awal ini. Subhanallahil azim wa bihamdi, rukuk atau sujud? Tasyahud Ustaz, wah tambah parah ini kalau tasyahud coba. Ya pas ruku
berapa kali? Bisa sekali minimal, bisa 3 kali. Kalau mau banyak tafadhol. Subhanallah bihamdihi 3 kali lah. Itu artinya kita udah baca itu 3 kali itu. Di antara fadilahnya adalah sebagaimana kata Nabi SAW, maka ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Ingat, kurma di surga namanya mungkin seperti nama yang kita kenal di dunia. Tapi ketahuilah kata Allah Ta'ala tentang orang-orang yang dimasukkan ke surga, wa utu bihi mutasyabihat. Mereka didatangkan di antara buah-buahan yang ada keserupaan namanya dengan buah-buahan di dunia, tetapi rasanya beda, bentuknya beda, enaknya beda, dan antum nggak bakal kekenyangan. Makan buah yang banyak, makan di sana nggak bakal kekenyangan. Tapi ada buah kurma di surga ada. Bentuknya bagaimana? Allahu a'lam. Tapi pasti beda dengan kurma di dunia. Dalam salah satu riwayat dari sahabat ada yang mengatakan buah kurma di surga itu sebesar ember buah kurmanya. Itu buah kurmanya sebesar ember, dan seseorang tidak akan kekenyangan dengan makan itu. Nggak ada habis makan terus kayak kurma. Sebagian kurma sekarang habis makan kena yang giginya sakit gigi kemudian pusing, nggak ada. Iya, nggak ada. Kemudian kekenyangan, habis itu rebahan kayak gini perutnya udah gede terus habis itu aduh, nggak ada di surga kayak gitu. Atau tahap habis makan gitu, nggak ada. Di surga semuanya lezat, enak, indah ya. Itu cukup subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, itu dia mendapatkan pohon kurma sekali, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Itu mungkin jauh lebih indah lagi nanti pohon-pohonnya dan lebih banyak. Nomor 33, pemberian dan karunia Allah yang dilimpahkan karena zikir tidak pernah dilimpahkannya karena amalan yang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, siapa yang mengucapkan itu sebanyak 100 kali dalam sehari, sebanyak 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam sehari kita baca. Kita itu akan keberatan dengan apa? Satu, kok panjang banget subhanallah, tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, panjang. Udah gitu 100 lagi. Waduh, panjang nih Ustaz. Kayaknya pending dulu deh. Ya, kalau pending sampai kapan? Sampai menjadi mayat baru pending. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Anda pernah mendengar kajian kajiannya Syekh Shalih Al-Suhaimi, Anda menyimak. Kajiannya ya, materi ketika itu materi yang umum disampaikan tentang manhaj. Baru kemudian beliau menyinggung masalah kita berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali membutuhkan berapa menit? Atau mau dicoba sekarang? Ya, habis dulu waktunya. Ternyata sebagian mengatakan Anda bisa cuma 10 menit doang. 10 menit doang. 10 menit berarti 1 menit bisa 10 kali la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 detik. Ya, kalau udah lisannya udah mudah ya. Itu bisa 3 detik kali 100 berapa? Bisa lah 300 detik. Anggaplah 400 detik. Itu cuma butuh berapa menit doang. Ada yang menganggap 8 menit. Enggak nyampe setengah jam padahal. Tapi apa amalan ini kenapa kerasa berat? Karena antum menganggap panjang dan antum menganggap 100 itu banyak. Seandainya antum melihat dari segi pahalanya, kita akan mengejar. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka dia mendapati pahala seperti pahala membebaskan 10 budak. Membebaskan 10 budak itu biaya mahal sekali, dan juga kalau budak itu taat ibadah setelah dibebaskan, antum dapat pahalanya semuanya. Masya Allah, ghanimah besar. Dihapuskan darinya 100 keburukan, ditetapkan baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan. Dan hal itu menjadi perlindungan dari syaitan pada hari itu hingga sore hari. Dan tidak seorang pun yang membawa sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang dibawa oleh orang itu, kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ya, kalau bisa lebih banyak. Juga Rasulullah SAW bersabda, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih kusukai daripada terbitnya matahari, yaitu lebih kusukai daripada
dunia dan seisinya. Nah, ini udah mulai zikir pagi petang sebenarnya ya. Tapi kita insyaallah akan lanjutkan untuk raditu billahi robba pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Apakah di sini ada pertanyaan dari ikhwah sekalian? Nah, ada pertanyaan dari ikhwah? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa Ustaz bertanya? Ini kan sebenarnya kita sudah sering ya Ustaz, ya. sudah sering mendengarkan atau bahkan tahu tentang fadilah-fadilah zikir. Ya. Tapi kenapa sih saya khususnya atau saya itu lebih masih suka berat gitu Ustaz untuk mengamalkannya Ustaz. Padahal tahu Pak. Jadi sudah tahu. Itu karena apa Ustaz yang menyebabkan lebih, apakah lalai atau karena kurangnya zikir menunjukkan ada yang lebih. Sesuatu yang ketika ada yang kurang berarti menunjukkan selain dari itu adalah lebih. Paham gak? Jika antum ada mengatakan ini kurang nih, berarti lawannya itu lebih daripada kadarnya. Gimana? Paham gak? berarti saya kelebihan melakukan sesuatu selain zikir gitu. Iya. Itu yang membuat kita tidak terdidik untuk segera zikir. Ya. Ketika ada yang kurang, berarti pasti ada yang lebih. Nah, untuk menetralisir supaya nggak kurang, maka yang kelebihan itu di-cut, di-remove. Apa kelebihan tersebut? Bisa jadi kelebihan pertemanan, bisa jadi kelebihan bicara, kasratul atau fudul, bisa jadi kelebihan makan, iya, bisa jadi kelebihan nazar, memandang sesuatu, kebanyakan browsing. Itu semua fudul al-mukhalatah, kelebihan friendship, kebanyakan teman atau kebanyakan kongko ya. Kemudian fudul kalam, kebanyakan ngomong. Kemudian fudul ta'am, kebanyakan makan. Dan fudul an-nazar, kebanyakan mandang. Maka 4 hal ini salah satu ini kalau berlebihan pasti membuat kita susah berzikir. Begitu. Makanya orang yang kebanyakan teman dan teman-temannya orang awam, orang biasa yang cuma nongkrong doang, pasti susah zikir. Walaupun di keadaan sendiri pasti susah zikir. Ya. Pokoknya hal yang pertemanan bagus, makan ya bagus, kebutuhan kita. Ngomong ya kita manusia harus ngomong. Kemudian melihat, kita punya mata melihat, tapi ketika itu diporsikan melebihi dari kadar semestinya, maka pasti ada zikir yang berkurang. Jadi gitu. Kita lihat aja di zona kita. Di bagian mana kita itu? Di bagian mana fudul dan kelebihan yang negatif itu? Ya seperti itu ya. Ya, wallahu a'lam. Oke, udah jam 1, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairan jasa atas kehadirannya. Semoga yang sedikit ini berkah. Ya walaupun enggak apa-apa ikhwan, antum di majelis seperti ini mau tidur juga enggak apa-apa, asal jangan bersuara ya, volumenya kecil aja ya, atau sistem getar enggak apa-apa. Sehingga yang ngedengerin getarannya cuma di samping antum. Tapi kalau udah ada yang agak ngorok, tolong suruh mas tidur nggak apa-apa, tapi suaranya jangan ini, karena nanti terinspirasi yang lain ikut-ikutan kan repot. Jadi saut-sautan kan nggak enak. Ya jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan. Ya semoga kita ketemu lagi insyaallah bulan depan. Jazakallahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.